Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Amina, NPM 1940602070. Saya dari jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia Lokal A1. Video kali ini adalah video untuk mata kuliah analisis kesalahan bahasa. Kali ini kita akan membahas materi tentang kata tugas. Diharapkan setelah teman-teman menyaksikan video ini, teman-teman dapat memahami tentang kata tugas. Oleh karena itu, topik pembicaraan kita kali ini adalah tentang batasan dan ciri kata tugas dan klarifikasi kata tugas. Materi pertama tentang kata tugas yaitu batasan dan ciri kata tugas. Kata tugas hanya mempunyai arti gramatikal dan tidak memiliki arti leksikal. Artinya, suatu kata tugas ditentukan bukan oleh kata itu secara lepas, melainkan oleh kaitannya dengan kata frasa atau kalimat. Ciri lain dari kata tugas adalah bahwa hampir semua tidak dapat menjadi dasar untuk membentuk kata lain. Jika dari verba datang, kita dapat menurunkan kata lain. Berlainan dengan kelas verba, adjektiva, adverbia, dan nomina yang merupakan kelas kata terbuka. Dalam kelas kata terbuka, kita dengan mudah menambahkan kata dan menerima unsur bahasa lain sebagai kata baru atau padanan yang telah ada. Dan materi kedua yaitu klarifikasi kata tugas. Klarifikasi kata tugas di sini dibagi menjadi 5. Yang pertama itu preposisi, yang kedua konjuktor, selanjutnya interjeksi, yang keempat artikula, dan yang terakhir partikel penegas. Materi pertama yaitu tentang preposisi. Jika ditinjau dari perilaku semantisnya, preposisi juga disebut kata depan, menandai berbagai hubungan makna antara konstituen di depan preposisi tersebut dengan konstituen di belakangnya. Jika ditinjau dari perilaku sintaksisnya, preposisi berada di depan nomina, adjektiva, atau adverbia, sehingga terbentuk frasa profesional. Yang kedua itu ada konjuktor. Konjuktor juga dinamakan kata sambung, adalah kata tugas yang menghubungkan dua satuan bahasa yang sederajat. Kata frasa dengan frasa, klausa dengan klausa. Dilihat dari perilaku sintaksisnya, dalam kalimat konjuktor dibagi menjadi 4. Yang pertama, konjuktor koordinatif. Konjuktor koordinatif ini adalah menghubungkan dua unsur atau lebih yang sama pentingnya atau memiliki status yang sama. Dan yang kedua itu konjuktor korelatif. Konjuktor korelatif ini adalah yang menghubungkan dua kata frasa atau klausa yang memiliki status sintaksis yang sama. Dan yang ketiga, konjuktor subordinatif adalah konjuktor yang menghubungkan dua klausa atau lebih, dan klausa itu tidak memiliki status sintaksis yang sama. Dan yang terakhir, konjuktor antar kalimat adalah menghubungkan dua kalimat dengan kalimat lain. Oleh karena itu, konjuktor itu selalu memulai suatu kalimat baru dan saja huruf pertamanya ditulis dengan huruf kapital. Dan selanjutnya ada interjeksi. Interjeksi adalah kata seru, kata tugas yang mengungkapkan hati pembicara untuk memperkuat rasa hati seperti rasa kagum, sedih, heran, jijik. Orang memakai kata tertentu seperti kalimat yang mengandung makna pokok yang dimaksud. Secara struktural, interjeksi tidak bertalian dengan unsur kalimat lain. Menurut bentuknya, ada berupa kata dasar dan nada yang berupa bentuk turunan. Jenis interjeksi. Yang pertama, interjeksi kejijian. Bah, ci, ih, idi. Selanjutnya, interjeksi kekesalan. Brengsek, sialan, buset, keparat. Berikutnya ada interjeksi kekaguman atau kepuasan. Aduhai, amboy, asyik. Dan yang keempat, interjeksi kesyukuran. Syukur, alhamdulillah. Dan kelima, interjeksi harapan. Insya Allah.
Dan yang keenam, interjeksi keheranan. Aduh, ai, loh, duilah, oh, ah. Dan yang ketujuh, interjeksi kekagetan. Astaga, astagfirullah, masya Allah. Dan yang kedelapan, interjeksi ajakan. Ayo, mari. Dan yang kesembilan, interjeksi panggilan. Hai, hey, hello. Dan yang terakhir, interjeksi simpulan. Nah, perlu diperhatikan bahwa banyak interjeksi itu dipakai dalam bahasa lisan atau bahasa tulis yang berbentuk percakapan. Berikutnya ada artikula. Artikula adalah kata tugas yang membatasi makna nomina. Dalam bahasa Indonesia, ada kelompok artikula. Yang pertama yang bersifat gelar, yang kedua yang mengacu pada makna kelompok, dan yang terakhir yang menominalkan. Artikula yang bersifat gelar pada umumnya dipakai bertalian dengan orang atau hal yang dianggap bermartabat. Dan yang kedua yaitu artikula yang mengacu pada makna kelompok. Artikula yang mengacu ke makna kelompok atau makna kolektif adalah parah, karena artikula itu mengisyaratkan ketunggalan makna nomina yang diiringinya dan tidak dinyatakan dalam bentuk kata ulang. Jadi, untuk mengatakan kelompok guru sebagai kesatuan, bentuk yang dipakai adalah para guru dan bukan para guru-guru. Dan yang terakhir yaitu artikula yang menominalkan. Di samping artikula yang menyatakan gelar dan kelompok, ada pula artikula yang menominalkan. Artikulasi yang menominalkan dapat mengacu ke makna tunggal dan generik, bergantung pada konteks kalimatnya. Frasa si miskin dalam kalimat tak sampai di hatiku melihat si miskin mengambil makanan dari tumpukan sampah itu mengacu ke satu orang yang kebetulan si miskin. Akan tetapi dalam kalimat masa kritis si miskinlah yang selalu menderita, frasa si miskin mengacu ke pengertian generik, yakni si miskin di dunia ini. Materi terakhir yaitu partikel penegas. Kategori partikel penegas meliputi kata yang tidak tertakluk pada perubahan bentuk dan hanya berfungsi menampilkan unsur yang diiringinya. Ada 4 macam partikel penegas, yaitu partikel kah, lah, tah, dan pun. 3 pertama berupa klitika, sedangkan yang keempat tidak. Partikel tah, partikel kah yang berbentuk klitika dan bersifat mana suka dan dapat menegaskan kalimat interrogatif. Partikel lah yang juga berbentuk klitika dipakai dalam kalimat imperatif dan kalimat deklaratif. Dan yang ketiga, partikel tah. Partikel tah juga berbentuk klitika dipakai dalam kalimat interrogatif, tetapi si penanya sebenarnya tidak mengharapkan jawaban. Dan yang terakhir yaitu partikel pun. Partikel pun hanya dipakai dalam kalimat deklaratif dalam bentuk tulisan, dipisahkan dari kata di mukanya. Kaidah pemakaiannya adalah sebagai berikut. Pun dipakai untuk mengeraskan arti yang diiringi. Contoh, mereka pun akhirnya setuju dengan usul kami. Sekian video kali ini tentang kata tugas. Semoga teman-teman dapat memahami materi tentang kata tugas. Thank you.